Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat suara kasih, judul renungan kita hari ini adalah Membutuhkan Tuhan dan Orang Lain, ditulis oleh Laura McCockle. Sahabat suara kasih, saat saya memikirkan tentang pesan orang membutuhkan orang lain, pikiran saya tertuju pada firman Tuhan, dan bagaimana Injil sebenarnya berisi tentang orang-orang yang bersekutu dengan pencipta mereka serta orang lain, karena orang membutuhkan Tuhan dan juga manusia. Contoh yang sangat baik dari seseorang yang membutuhkan orang lain, dan seseorang yang dibutuhkan orang lain adalah Tuhan Yesus. Injil Matius mengingatkan saya tentang bagaimana pelayanan Tuhan Yesus terfokus pada melakukan kehendak Bapa, sambil menjangkau orang lain. Pertama, Tuhan Yesus pergi mencari orang lain. Anak manusia datang ke bumi, untuk berhubungan dengan manusia, seperti kasus yang dialami oleh Ibu Petrus yang sakit, dan penguasa yang putrinya meninggal. Tuhan Yesus pergi ke rumah mereka dan menyembuhkan mereka. Semuanya dimulai dengan panggilan murid pertama dalam Matius 4. Dia pergi ke tempat mereka, mengidentifikasi mereka dan satu persatu, dan mengundang mereka untuk mengikutinya. Kedua, Tuhan Yesus selalu membagikan kebenaran. Tuhan Yesus tidak main-main. Waktu yang dia habiskan bersama orang lain sangat berarti. Kata-kata yang dia lontarkan sangat nyata, dan menjangkau kehidupan orang-orang untuk menghibur dan menghukum.
Seperti banyak orang yang dikisahkan dalam Matius 7, orang selalu terpaku, dan beberapa dari mereka menginginkan lebih. Setiap orang yang menanam perkataannya ke dalam hati mereka, akan berubah. Ketiga, Tuhan Yesus tahu pendengarnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus seringkali berbicara dengan menggunakan perumpamaan, untuk mengajarkan banyak orang, seperti perumpamaan tentang biji sesawi, atau para pekerja di kebun anggur. Tuhan Yesus tahu bahwa orang banyak membutuhkan sesuatu yang lebih sederhana untuk menggambar kebenaran dengan lebih efektif. Keempat, Tuhan Yesus membuat dirinya selalu tersedia. Tuhan Yesus mungkin bosan berada di sekitar banyak orang. Seperti yang kita alami, pelayanan bisa sangat menguras tenaga. Tapi sebagian besar pelayanan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia sering dikelilingi oleh orang lain ketika pergi dari kota ke kota. Ini adalah panggilannya, dan inilah teladan yang harus kita ikuti saat Tuhan memperlengkapi dan memampukan kita dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Sahabat Suara Kasih, sungguh teladan yang luar biasa, memahami dan mengalami rasa sakit karena berpisah dari Tuhan, namun tetap menjangkau, menghibur, dan membawa orang kepada Bapa. Marilah kita renungkan, benar bahwa teladan Tuhan Yesus sulit untuk diikuti. Namun mengikuti teladannya, bukan berarti kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita hanya perlu mencoba untuk menjadi orang yang membutuhkan orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.